أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. Habib Tahir yang kita muliakan, guru-guru kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majlis Al-Asyikin, berkhusus jamaah Tariqat Naqsybandiyatil Aliyah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap saat kita termasuk orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada para kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berkumpul kembali di Majlis Al-Asyikin. Sudah lama kita tidak berkumpul. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kita mohon ridha dan perlindungan Allah, hari ini kita berkumpul kembali. Tidak ada niat kita melainkan kita berkumpul untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah, meniatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Hari ini saya akan membacakan sirah Nabi terkait tentang bagaimana agama Islam itu dimulai dakwahnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Setelah Nabi menerima wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, waktu beliau bertahannus, berkontemplasi di Gua Hira. Kemudian beliau pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mulai berdakwah, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam dimulai dari keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali memeluk agama Islam dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang menerima dakwah pertama yang beliau lakukan adalah tertuju pada keluarga beliau. Ini jadi dakwah itu ditujukan kepada diri sendiri, kemudian kepada orang terdekat kita. Pada permulaan Islam, di antara keluarga Rasulullah yang telah mencapai usia dapat membedakan atau disebut dengan mumayyiz, dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, atau yang telah mendapatkan taklif. Orang yang pertama dari kalangan wanita adalah istri beliau sendiri, yaitu Sayyidatuna Khadijah, junjungan kita Khadijah. Orang Mesir menyebutnya Sittuna, Sayyidati, Sitti, menjadi lama-lama jadi Siti di tempat kita Asalnya dari kata Sayyidati, Sitti, ya, Siti Khadijah, artinya Sayyidati Khadijah. Apa gelar Khadijah ini? Nabi kita mengelarnya dengan Al-Kubra, yang agung, yang mulia. Khadijatul Kubra. Digelar juga dengan Khadijatul Wafa, karena itu anak saya yang pertama namanya Khadijatul Wafa, yang setia, yang ikhlas, yang jujur, dan yang setia. Orang yang kedua dari kalangan remaja belia tak lain adalah Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Masih ingat kita kenapa beliau digelar dengan karramallahu wajhah? Karena semenjak beliau lahir sampai dewasa tidak pernah menundukkan wajahnya untuk sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang lain masih ada, macam Sayyidina Umar, masih sempat menyembah yang lain, berhala sebelumnya. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, termasuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tak pernah sama dengan Rasulullah, dijagakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang ketiga adalah seorang anak yang diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Zaid bin Harithah. Sayyidina Zaid bin Harithah, sehingga pernah dipanggil dengan anak Nabi, Ibnu Muhammad, sampai turun firman Allah, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Nabi itu bukan bapak seseorang di antara kamu. Artinya di sini menunjukkan bahwa seseorang nisbahnya kepada ayahnya, binnya kepada ayahnya. Kemudian dari versi yang lain menyusul Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dari kalangan dewasa. Itulah yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Ini dalam surah Al-Waqi'ah ada as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im.
yang terlebih khusus lagi as-sabiqunal awwalun. Terkait dengan keislaman Khadijah radhiyallahu taala anha. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha beriman kepada Allah dan Rasulnya semenjak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama, bertemu dengan Ruhul Kudus. Ruh Kudus itu dalam istilah agama kita malaikat Jibril alaihissalam. Kita tidak tahu apa yang dimaksud oleh orang Kristen dengan Ruh Kudus. Tapi yang kita tahu, yang bergelar dengan Ruhul Kudus dalam istilah Islam adalah malaikat Jibril alaihissalam. Disitulah Nabi kita ketika menyampaikan pertama kali kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau langsung beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memberitahu pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal bahwa suaminya mengalami peristiwa tersebut. Maka Waraqah bin Naufal sangat meyakini Nabi kita adalah Rasul yang terakhir sebagaimana yang dijanjikan. Khadijah radhiyallahu taala anha merupakan wanita pertama yang beriman sejak awal Islam, dan keimanan serta keislamannya itu mendatangkan keamanan dan keselamatan bagi suaminya. Beliaulah yang membela perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Beliaulah termasuk tempat curhatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat kaum Quraisy gencar-gencarnya melancarkan tantangan dan perlawanan. Nabi kita menghadapi segala macam yang namanya gangguan, yang namanya ejekan, penghinaan, tantangan dan perlawanan dari kafir Quraisy semenjak awal Nabi berdakwah. Ibnu Hisham seorang tokoh sirah. Jadi kalau berbicara masalah sirah Nabi, ada dua tokoh utama yang wajib kita kenal. Yang pertama namanya Ibnu Ishaq. Itu merupakan penyusun sirah Nabi pertama, sejarah hidup Nabi kita. Kemudian Ibnu Hisham, Ibnu Hisham inilah yang kemudian masyhur sampai sekarang menjadi rujukan utama untuk sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ibnu Hisham mengatakan bahwa Sayyidatina Khadijah membantu semua urusan Nabi. Dialah orang yang pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang pertama membenarkan kebenaran agama yang Nabi bawa. Dengan keimanannya, Allah subhanahu wa ta'ala meringankan beban kesukaran yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dengan dukungan moral dari Khadijah. Tiap mendengar tantangan menyedihkan dari kafir Quraisy, dengan setia dan mantapnya iman Khadijah, melalui Khadijah Allah menenangkan dan menambahkan pikiran dan perasaan Rasulullah. Jadi peran seorang wanita salihah, istri yang salihah, sangat besar bagi seseorang dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah orang yang suami istrinya taat. Beruntunglah seorang yang suami istrinya sama-sama menuju Allah. Beruntunglah orang yang suami istrinya jika malam hari saling membangunkan untuk tahajud, untuk istighfar, untuk mengaji Al-Quran. Nabi bersabda dalam sebuah riwayat atau yang disebutkan oleh para ulama, seorang suami yang membangunkan istrinya atau sebaliknya untuk bangun di tengah malam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, mereka termasuk di antara yang dicatat az-zakirinallaha katsiran waz-zakirat, orang yang banyak berzikir kepada Allah dari laki-laki dan perempuan. Jadi kalau sama-sama bangun. Tapi tengok-tengok juga lah keadaan. Kalau kita bangun jam 1, janganlah bangunkan laki dulu. Sian laki dah. Jam 1 malam baru ada.
Tahanlah dulu. Jam 3 sedang jam 3 tidak apa-apa. Ini awak mentang-mentang awak bangun malam jam 12, bangunkan kawan supaya sama-sama udah tidur. Disesuaikan waktunya. Begitu juga kita macam mengaji Al-Quran. Kalau kita bangun jam 12 malam, jam 1 malam, tidak usah baca kuat-kuat, mengganggu orang tidur, bukan malah berpahala, malah berdosa. Nih. Tapi kalau disesuaikan sudah masuk waktunya jam 3 malam, tidak apa-apa. Bangunkan orang malam-malam jam 1, oi bangun tahajud, bukan dapat pahala, sudah dapat dosa. Karena waktu malam itu wa ja'alna al-laila libasa, Allah jadikan waktu untuk beristirahat. Jadi tapi kalau dah jam 3 itu sedang boleh, jadi bahkan berpahala. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Ja'far meriwayatkan, Abdullah bin Ja'far ini jatuhnya keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ja'far adalah sepupu Nabi. Dalam riwayat beliau adalah abang dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang bergelar dengan At-Tayyar, yang terbang. Ketika beliau meninggal dunia, beberapa saat kemudian Nabi mandang ke atas, lalu mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu sahabat bingung, ya Rasulullah, engkau menjawab salam siapa? Maka Nabi mengatakan, aku menjawab salam Ja'far. Dia tadi datang dalam keadaan bersayap, artinya terbang setelah beliau syahid tentunya. Ini abang dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Dalam riwayat beliau itu dalam peperangan megang bendera perang, putus tangan kanannya, pindah lagi tangan kiri, pegang lagi tangan kiri, putus lagi tangan kirinya. Makanya dua-dua tangannya diganti Allah dengan sayap malaikat. Ini At-Tayyar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, meriwayatkan bahwa Rasulullah diperintahkan menyampaikan kabar gembira kepada Khadijah bahwasanya telah disediakan baginya sebuah istana yang megah terbuat dari untaian mutiara. Di dalamnya sama sekali tidak ada sesuatu yang menyulitkan dan melelahkan. Allah telah menganugerahkan istana di dalam syurga, tempat yang kekal abadi, yang nikmat, yang tentram, yang sempurna, yang tiada tara baginya. Semua karunia tersebut dilimpahkan Allah kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha atas segala jasa-jasanya dan pengabdiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari beliau pula Nabi kita mendapatkan keturunan. Semua keturunan Nabi dari Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Kecuali Ibrahim anak dari Sayyidatuna Mariyatul Qibtiyah, namun meninggal waktu kecil ya. Kemudian terkait keislaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah berumur 10 tahun, namun dalam usia seperti itu beliau sudah termasuk orang yang dapat membedakan mana baik dan buruk. Beliau ini orang yang luar biasa. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu, Ali adalah pintunya. Faman aradal Madinah, siapa yang ingin masuk ke kota ilmu, fa'alaihi min babiha, hendaklah masuk dari pintunya. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi eloklah kita mulai mengenal orang-orang terdekat dengan Rasulullah, istri Nabi, anak Nabi. Mulailah kita tahu istri Nabi ada berapa orang, untuk kita ketahui. Untuk bab itu kita tidak boleh mengikuti lebih dari 4. Itu khasais, kekhususan Nabi saja. Kita sudah turun firman Allah paling banyak 4. Macam mana 4 saya kok pun belum. Tapi kuncinya kalau tak sanggup
Fa in khiftum alla ta'dilu, dan umumnya sudah tahu Allah semua kita tak sanggup, takut, fawahidah, satu jadilah. Eloklah kita ketahui berapa orang istri Nabi, siapa istri pertamanya, istri keduanya, bagaimana perangai-perangai istrinya. Yang mereka itu adalah ummahatul mu'minin, ibu orang-orang yang beriman. Jadi ibu kita ini bukan ibu Kartini. Kita lagunya ibu kita Kartini. Bolehlah kita hormat. Tapi ibu kita dalam Al-Quran, istri Nabi adalah ummahatukum, ibu kamu. Nah, itu ibu kita sebenarnya adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Eloklah kita kenal siapa nama anak-anak Nabi, ada 7 orang. Sebahagian ulama tauhid ada yang mengkategorikan masuk bab wajib mengetahui terkait Nabi, datuk-datuknya, anak-anaknya, cucu-cucunya, itu masuk bab tauhid karena terkait ma'rifatul Rasul, kewajiban kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anak beliau ada 7 orang. Sayyidina Abdullah, Sayyidina Ummu Kalthum, Sayyidina Ruqayyah, Sayyidina Zainab, Sayyidina Fatimah, Sayyidina yang pertama kali Qasim tadi, kemudian Sayyidina Ibrahim. Ada 7 orang anak beliau. Nah, itu kita kenal. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah sepupu sekaligus menantu sekaligus orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi Sayyidina Ali ketika umur 10 tahun telah sanggup menerima dan memahami ajaran Islam yang diterimanya dari Rasulullah. Cerdas luar biasa. Ibnu Ishaq mengatakan lelaki yang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang pertama kali menunaikan salat bersama Rasulullah, yang pertama kali membenarkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib bin karramallahu wajhah. Kenapa? Karena beliau tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Rasulullah membalas budi pamannya Abu Thalib yang telah menjaganya, yang hidup susah dan terbatas, maka Nabi menjaga Ali bin Abi Thalib semenjak kecilnya, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibnu Ishaq dan para ulama lain mengatakan, ketika tiba waktu salat, maka Rasulullah pergi ke Syi'ib, yaitu sebuah lembah, ini mengajak Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lagi Nabi ambil pun sudah Nabi ajak Sayyidina Ali itu. Sering Nabi jemput ke rumahnya. Dalam riwayat disebutkan bahwa Abu Thalib pernah bertanya kepada Ali, Sayyidina Ali, "Wahai Ali, agama apa yang sebenarnya kau ikuti?" Maka Sayyidina Ali menjawab, "Wahai ayah, aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku membenarkan agama yang dibawa oleh Rasulnya, yaitu keponakanmu, tak lain dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aku pun menunaikan salat bersama beliau dan aku ikuti jejak beliau." Dulu kita ketahui bahwa pernah sebelum salat 5 waktu menjadi kewajiban, Nabi pun telah mengerjakan salat 2 rakaat. Itu diikuti oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, begitulah kemudian diikuti oleh para sahabat-sahabat yang memeluk agama Islam yang pertama, seperti tadi Zaid bin Harithah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar ini kawan Nabi semenjak remaja lagi. Nah, jadi kawan Rasulullah semenjak remaja sudah kenal, sudah berteman. Maka masuk Islam yang pertama pun dari sahabat adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Yang beliau telah diberikan Allah iman yang kuat,
Nabi mengatakan kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh manusia sampai hari kiamat setelah zaman Nabi itu, maka beratlah timbangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan tarikat kita ini, tarikat Naqsybandiyatil Aliyah, dinisbahkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena itu disebut juga dengan At-Tariqah As-Siddiqiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tarikat Naqsyabandiyah ini dari dua cabang, dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq sekaligus dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib melalui cicit beliau Sayyidina Ja'far As-Sadiq bin Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Jadi namun dalam sisi silsilah hanya dicatat melalui Sayyidina Abu Bakar Siddiq. 41 tarikat, maka 40 dinisbahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hanya satu tariqah yang dinisbahkan syaratnya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, satu-satunya. Itulah tariqat An-Naqsyabandiyah. Karena itu dipanggil juga dengan At-Tariqah As-Siddiqiyah. Mudah-mudahan bagi kita yang sudah ikut dalam tariqah ini, kita istiqamah, kita ikut adab-adabnya. Guru kita mengatakan, Maulana Syekh Muhammad Adil Ar-Rabbani mengatakan baru-baru ini bahwa kita wajib memuliakan semua tariqah, namun kita wajib hanya memandang dalam tariqah apa sedang kita sekarang ini, dan itulah yang kita ikuti. Perhatikan diri kita, ikuti guru kita dengan sebaik-baiknya. Karena ibarat ayam yang sedang mengeramkan induknya, tak mungkin telur diindukkan oleh berbagai macam ayam. Pilihlah satu sebagai tempat mengeram. Karena itu ketika kita sudah termasuk yang menetapkan diri mengikuti tariqah ini, maka adab kita takhasus untuk mengikuti bimbingan dari mursyid kita, masyayikh kita fi tariqah An-Naqsybandiyatil Aliyah. Salah satunya, mari kita amalkan zikir khatmul khawajakan, yang di Indonesia sering juga disebut dengan zikir tawajjuhan. Ini kalau dalam tarikat tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah sering disebut dengan sebelasan ataupun mingguan, yang maksudnya adalah tariqah atau zikir yang merabitahkan kita kepada guru-guru kita yang dalam tariqah An-Naqsybandiyatil Aliyah. Itulah yang dikenal dengan khatmul khawajakan, zikir segelnya para aulia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di hari ini, untuk kembali kita memantapkan niat kita istiqamah dalam pengamalan tariqat ini dengan penuh adab dan ikhlas, agar kita dibimbing dapat menuju Allah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, kita berbai'ah kembali. Bagi yang telah berbai'ah dengan tariqah yang lain atau guru yang lain pun boleh ikut, namanya tariqah bai'at tabarruk, ambil barakah. Tapi bagi kita yang bersungguh-sungguh, maka tariq bai'ah ini adalah bai'ah ahdiyah, yang merupakan janji bagi kita untuk menekuni dan bersungguh-sungguh melaksanakannya. Sama-sama kita kembali berbai'ah, angkat tangannya. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah, yadullahu fawqa aydihim, faman nakatha fa innama yanqusu 'ala nafsihi, wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Radina billahi rabba wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imama wal ka'bati ka'batan wa bil muslimin muslimat ikhwana wa maulana Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani, maulana Syekh Muhammad Al-Rabbani shaykhan lana wa mursyida, wallahu ala ma naqulu wakil. Allahu 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 haqq, Allahu 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 haqq,
Allahu 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 haqq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari selanjutnya kita membaca zikir khatmul khawajakan. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah minaz zakirin Allah katsiran waz zakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, termasuk yang dicatat di antara yang banyak berzikir kepada Allah baik laki-laki dan wanita, dan senantiasa kita bersabar atas ketetapan Allah, ridha dengan ketentuan Allah, termasuk abang kita Jailani ini alhamdulillah bersabar, semua ada hikmah. Mestinya beliau berangkat haji tahun ini, tapi semua dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ada hikmahnya. Dan para ulama pun memutuskannya pun dengan kesungguhan dan ijtihad. Artinya jika memang ditiadakan haji pada tahun ini, janganlah kita gundah atau menghebohkannya, karena para ulama pun telah berkumpul untuk menentukannya. Kita kembalikan kepada mereka-mereka itu yang berijtihad, dan tanggung jawabnya pun ada pada beliau-beliau itu. Karena itu kita tetap tawakal dan menunggu dengan sabar kemenangan dari Allah, termasuk sabar kita semoga corona ini cepat hilang dari kita, karena bagaimana yang saya bacakan dalam kitab Al-Futuhat Al-Haqqaniyah yang kemarin dari Sayyidina Syekh Muhammad Adil Ar-Rabbani, ada sebuah potongan hadis yang dalam maknanya berbunyi intizarul faraji ibadatun, menunggu masa kemenangan tersebut adalah ibadah. Kita nunggu corona hilang ibadah, nunggu ibadah yang telah kita rencanakan untuk dikerjakan ibadah, termasuk menunggu datangnya Imam Mahdi yang akan menjadi pembela umat Islam ibadah. Semuanya kita bersemangat menunggu janji-janji Allah dan janji-janji baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, dan teruslah kita terus berhati-hati, mengikuti ikhtiar, berlindung kepada Allah setiap saat, bertawakal kepada Allah setiap saat, agar kita termasuk yang dilindungi, yang diselamatkan Allah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita mohon Ustaz Marzuki memimpin zikir khatmul khawajakan.